Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan berakhir hari ini, Senin 9 Agustus 2021. PPKM level 4 ini masih menjadi perhatian banyak pihak. Masyarakat pun mempertanyakan apakah PPKM level 4 akan diperpanjang kembali atau tidak. Seperti diketahui, PPKM darurat hingga kemudian berganti menjadi PPKM level 4 mulai diberlakukan sejak 3 Juli 2021, merespon lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi menyebutkan, belum ada keputusan terkait PPKM level 4 diperpanjang atau tidak. Iya, akan ada rakor untuk evaluasi PPKM Jawa Bali, kata Jody dikutip dari Kompas Minggu 8 Agustus 2021. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 pada Sabtu 7 Agustus 2021. Dari hasil evaluasi, ia menyampaikan bahwa ada pergeseran lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Hati-hati, ini selalu naik dan turun. Dan yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 kasus aktif. Tanggal 1 Agustus, tanggal 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 Agustus, 608 kasus baru. Tanggal 4 Agustus, 530 kasus baru. Tetapi lihat di tanggal 6 Agustus kemarin, 3.598 kasus baru. Yang angka-angka seperti ini harus direspon secara tepat, kata Jokowi. Untuk merespon situasi tersebut, ada 3 hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. 3 strategi tersebut menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus COVID-19 di Jawa Bali. Pertama, yaitu membatasi mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama, yang paling penting, semua gubernur harus tahu. Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya, mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak 2 minggu jelasnya. Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus COVID-19 tidak menyebar luas. Respon secara cepat, karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana, menyebar kemana-mana. Segera temukan. Yang kedua, testing dan tracing sekali lagi. Segera temukan. Dites ketemu, di tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua, tegasnya. Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif COVID-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat. Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing, dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olahraga, balai, hingga sekolah. Selain 3 hal tadi, Presiden menyebut bahwa kecepatan vaksinisasi juga menjadi kunci dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak mendukung vaksinisasi COVID-19 nasional. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapat stok vaksin. Melansir data Satgas COVID-19, hingga Minggu 8 Agustus 2021, ada tambahan 26.415 kasus baru yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Sehingga total menjadi 3.666.031 kasus positif COVID-19. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus COVID-19 bertambah 48.508 orang sehingga menjadi sebanyak 3.084.702 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.498 orang menjadi sebanyak 196.000 orang. Saat ini, ada total 474.233 kasus aktif di Indonesia. Jumlah ini turun 23.591 dari sehari sebelumnya.